Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widya Asrika. Saya dari kelas 11 MIPA 3 dan saya dari kelompok 5. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang organ pada tumbuhan. Tapi sebelum itu, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naisipa Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Rahmatillah. Kenalkan, nama saya Dila Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Poni. Organ itu sendiri merupakan kumpulan jaringan-jaringan yang memiliki peranannya masing-masing dalam tubuh. Sedangkan organ pada tumbuhan biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif dan juga generatif. Organ vegetatif seperti akar, batang, dan juga daun. Sedangkan generatif seperti bunga, buah, dan juga biji. Dan kami akan membahasnya satu-satu. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuhnya di dalam tanah. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama, yaitu untuk menghisap air dan daerah mineral dari dalam tanah. Akar memiliki struktur luar yang terdiri dari daerah penubuhan akar, tudung akar, dan bulu akar. Bagian tersebut berguna untuk melindungi daerah meristem akar, yaitu daerah pertumbuhan yang berada di belakangnya. Sedangkan tudung akar berfungsi untuk mengurangi gesekan antara akar dan butir tanah pada saat akar menembus tanah. Akar terdiri dari beberapa bagian. 1. Epidermis. Epidermis pada akar terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dengan dinding sel epidermis yang tipis. Hal ini berfungsi agar dapat dengan mudah menembus air. 2. Korteks. Korteks pada akar terdiri dari berbagai macam sel yang membentuk beberapa lapisan sel yang berdinding tipis serta memiliki banyak ruang antar sel yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Pada korteks terdapat parenkim, sklerenkim, serta kolenkim. 3. Endodermis. Endodermis pada akar terletak di sebelah dalam korteks yang berupa satu barisan sel tersusun secara rapat tanpa adanya ruang antar sel. 4. Stel atau silinder pusat. Stel terletak di sebelah endodermis. Di antara stel terdapat berkas pengangkutan. Stel tersusun dari berbagai macam jaringan seperti perisikel, lapisan terluar stel, fasis terdiri dari silem dan phloem. Akar juga memiliki beberapa jenis. 1. Akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar serabut berbentuk seperti serabut kelapa, kecil dan panjang. Akar serabut terbentuk dari akar lembaga yang mati dan tumbuh akar-akar baru yang memiliki ukuran yang relatif sama yang keluar dari pangkal batang. Terdapat jenis akar serabut seperti akar benang, contohnya padi, akar tambang pada kelapa, akar serabut besar pada pandan. 2. Akar tunggang. Pada umumnya, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil yang diperbanyak secara generatif dengan biji. Pada perakaran tumbuhan dikotil mempunyai akar utama lurus yang memanjang ke dalam lapisan tanah dan mempunyai percabangan di sisinya. Fungsi akar: 1. Sebagai alat pernapasan. 2. Sebagai penunjang berdirinya tumbuhan. 3. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara mineral. 4. Akar berfungsi untuk menyimpan cadangan. 5. Sebagai alat respirasi pada beberapa jenis tumbuhan. Akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Akar juga memiliki beberapa ciri-ciri. 1. Akar berada pada bagian bawah yang biasanya berada di dalam tanah. 2. Warna akar terlihat keputih-putihan atau kekuning-kuningan, tidak seperti batang atau daun yang biasanya berwarna hijau. 3. Pada ujung akar biasanya berbentuk runcing yang berguna untuk menembus tanah atau memecahkan batu. 4. Pada umumnya akan menjauhi cahaya untuk membuat pertumbuhannya menjadi lebih cepat. 5. Pertumbuhan yang terjadi di ujung akar merupakan salah satu titik pertumbuhan primer yang terdapat sebuah jaringan meristematik dan mekanisme dominasi apikal yang terjadi pada akar. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai organ pada tumbuhan, yaitu batang. Nah, fungsi batang itu sendiri pun yaitu sebagai jalan pengangkutan air dan mineral yang ada di dalamnya, lalu sebagai jalan pengangkutan hasil dari fotosintesis, dan sebagai tempat cadangan makanan tentunya. Nah, yang kedua ada morfologi batang. Morfologi batang ini ada monokotil dan dikotil. Nah, kalau monokotil ini ukurannya dari batang sampai ujung itu sama ya, dan tidak bercabang. Contohnya yaitu bunga anggrek, pohon jagung, dan tebu. Kemudian ada dikotil. Nah, dikotil ini ukurannya dari pangkal batang besar, dari ujung semakin ke ujung itu semakin kecil dan tentunya bercabang. Contohnya yaitu pohon beringin. Nah, batang ini mempunyai 3 bagian pokok. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada kontreks, dan yang ketiga ada stele atau sering disebut juga dengan silinder besar. Nah, epidermis ini jaringan penyusunnya yaitu jaringan epidermis. Selnya terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel.
Dinding sel bagian luar ini mengalami penebalan, zat kutin atau sering disebut juga dengan kutikula. Kemudian, beberapa jenis tumbuhan ini memiliki hipodermis dan dapat mengalami modifikasi loh. Nah, contohnya yaitu seperti trichomata, sel gabus, sel silika, lentisel, dan stomata. Yang kedua ada kontraks. Kontraks ini jaringan penyusunnya yaitu parenkim, polenkim, dan sklerenkim. Dan tentunya memiliki klorenkim ya, dan tidak memiliki endodermis. Kemudian yang ketiga ada stele atau sering disebut juga dengan silinder pusat. Nah, silinder pusat ini pun dibagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama ada parisikel, yang kedua ada jaringan pengangkut, dan yang ketiga ada empelur. Nah, parisikel ini yaitu jaringan penyusunnya selapi sel. Selnya memiliki protoplasma yang masih mempertahankan meristematiknya. Yang selanjutnya yaitu membentuk meristem sekunder atau kambium. Nah, yang kedua ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkutnya yaitu xilem dan floem. Yang ketiga yaitu ada empelur. Nah, empelur ini letaknya di titik pusat atau di tengahnya. Yang berperan sebagai pabrik pengolah makanan bagi tumbuhan. Bisa dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah tipe versi sentral, dan tipe kedua adalah tipe isobilateral. Secara umum, epidermis adalah tidak mengandung klorofil kecuali sel penutup. Yang kedua itu mofosil, terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Yang ketiga ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu tulang daun. Yang keempat ada jaringan menguat daun berupa kolestrim dan sklerensim. Yang kelima ada jaringan sekreto. Jaringan sekreto dapat berupa kelenjar, sel rensin, setlatin atau sel mirasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan juga benang sari. Sedangkan bunga yang lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan juga perhiasan bunga. Bunga memiliki 3 bagian. Yang pertama ada daun kelopak dan juga daun mahkota. Secara anatomi mereka berdua memiliki struktur yang sama. Daun kelopak biasanya tersusun atas sel-sel berklorofil dan juga mesofil. Dan daun mahkota memiliki berbagai macam warna karena dia memiliki pigmen berlebih dalam cairan sel tersebut. Dan yang kedua adalah benang sari. Benang sari terdiri dari 2 bagian, yaitu tangkai sari dan juga kepala sari. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu putik. Putik biasanya mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang menggelembung, bagian yang memanjang, dan bagian ujung putik. Saya di sini akan menjelaskan buah dan biji. Biji merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya.